Sekarang kita sampai di Uhud. Di dalamnya banyak orang-orang yang bersihkan diri dan Allah mencintai hamba-hamba yang bersihkan diri. Assalamualaikum ya ahla ma'la warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana di tempat ini, dalam ini Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya akibat kesombongannya. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan mengunjungi kawasan yang disebut oleh orang sini dengan nama Baydo. Konon katanya di sana ada Jabal, ada Gunung Magnet. Supaya tidak penasaran, mari kita ikuti sampai akhir video ini, ada apa yang sebenarnya di sana. Namun mohon dukungannya. Yang belum, mohon subscribe, like maupun share. Ini Gunung Uhud, pemirsa sekalian, Gunung Uhud. Hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung ini dia cinta kepada kita dan kita pun cinta kepadanya. Nabi berkata demikian, gunung yang dicintai Nabi. Juga beliau berkata, Jabal min jibalil jannah, gunung dari gunung-gunung di sorga. Gunung dari sorga. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Namun dunia ini tempat ujian belaka, ujian keimanan belaka, maka Allah hilangkan bentuk aslinya ketika di sorga, tidak bisa dibayangkan. Itulah para ulama mengatakan apabila kiamat terjadi, dia akan kembali ke tempat semula. Apa saja yang dari sorga yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ada taman dari sorga, itulah yang disebut Raudhah. Ada sungai dari sorga, sungai Nil, sungai Furat. Bahkan korma ajwa, ada yang mengatakan dia pun korma dari sorga, yang muasalnya Nabi sendiri yang tanam dengan tangannya. Jadi luar biasa kelebihan Madinah ini. Kita akan menuju ke kawasan Baydo. Jalan yang kita lalui ini, pemirsa sekalian, ini dinamakan Thariq Al-Uyun. Al-Uyun jamak dari Al-Ain. Al-Ain artinya mata air. Jalan ini jadi jalan mata air. Kenapa jalan ini dinamakan dengan jalan mata air, mata air? Karena dikatakan di sepanjang jalan ini banyak ditemukan sumber air di dalamnya. Digali berapa meter ke dalam, tahu ada sumber airnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah punya kuasa. Tanah yang keras, berpasir, bebatuan keras, hujan hanya beberapa kali saja setahun, namun di dalamnya banyak ditemukan sumber air. Jadi dari Madinah ke
Baida ini lebih kurang 30 km, salasuna kilometeran. Ya, kita semakin dekat. Bayangkan pemirsa sekalian, kita di kawasan seperti ini. Bayangkan 1400 tahun lebih yang lalu Allah turunkan Al-Quran di kawasan seperti ini. Kita sudah keluar dari batas tanah suci, tanah haram Madinah. Bayangkan 1400 tahun lebih yang lalu Allah turunkan Al-Quran di kawasan seperti ini. Pegunungan, hamparan bumi yang luas, atas langit. Mereka saat itu kendaraan mereka onta, satu-satunya kendaraan padang pasir, makanya onta disebut, dinamakan dengan kapal padang pasir. Jadi kita bayangkan 4 ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka sesuai dengan situasi dan kondisi mereka saat itu. Naik onta, tanah yang luas, padang pasir, gunung-gunung, atas langit. Bentar ya. Maka Allah turunkan 4 ayat mengajak manusia untuk memikirkan ciptaan Allah ini, makhluk Allah ini. Jadi 4 ayat itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak pikirkan bagaimana unta diciptakan oleh Allah SWT? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Melihat ke atas yang nampak langit, kenapa mereka tidak pikirkan bagaimana langit Allah tinggikan begitu rupa tanpa tiang? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung, bukit-bukit seperti ini, kenapa mereka tidak pikirkan bagaimana Allah tancapkan sebagai paku bumi? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Melihat ke bawah yang nampak hamparan bumi yang luas seperti ini, kenapa kalian tidak pernah pikirkan bagaimana Allah hamparkan bumi begitu luasnya? Jadi sebelumnya ayat yang berbunyi li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Siapa orang Quraisy? Orang Quraisy adalah penduduk Makkah. Penduduk Makkah berjiran dengan Ka'bah. Mereka mempunyai kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, yaitu mengadakan perjalanan jauh baik di musim dingin maupun di musim panas. Ahli tafsir mengatakan di musim dingin mereka pergi ke Yaman, kemudian di musim panas mereka pergi ke Syam. Syam itu sekarang ini terdiri dari 4 negara disebut Syam, yaitu Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. 4 negara ini dulu disebut Syam. Jadi di musim panas mereka pergi ke Syam, pulang membawa keuntungan yang banyak.
Di tengah-tengah jalan mereka aman-aman saja, tidak ada yang berani mengganggu mereka, apalagi merompak mereka, karena mereka orang-orang Quraisy. Seluruh bangsa Arab di Jazirah Arab ini sangat takut dan sangat segan kepada mereka. Apalagi setelah kejadian Ashabul Fil, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah hancurkan mereka hanya dengan burung-burung kecil, burung ababil. Setelah kejadian itu seluruh bangsa Arab lebih takut dan lebih segan lagi kepada orang-orang Quraisy ini. Nah, jadi itulah mereka di perjalanan naik onta, kiri kanan, lihat kiri kanan, gunung-gunung, bukit-bukit seperti ini, melihat ke atas langit, bawah hamparan bumi yang luas. Maka Allah turunkan 4 ayat ini mengajak mereka berfikir sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa mereka tidak pikirkan bagaimana unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Unta yang mereka tunggangi, makhluk yang ajaib di tengah padang pasir, seminggu tidak ketemu air, tidak mati. Susunya banyak khasiatnya, Nabi suka minum susu unta. Kemudian wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Melihat ke atas, yang nampak hanya langit belaka. Kenapa mereka tidak pernah pikirkan bagaimana langit ini Allah tinggikan begitu rupa tanpa tiang. Dalam satu mafhum hadis ada Nabi mengatakan jarak antara bumi ke langit ada 7 lapis. Jarak antara bumi ke langit pertama masiratu 500 am. Perjalanan 500 tahun. Allahu Akbar. Nabi tidak sebut, tidak rinci perjalanan apa itu 500 tahun. Kemudian langit pertama ke langit yang kedua juga perjalanan 500 tahun. Kemudian langit kedua, ketiga juga jaraknya 500 tahun perjalanan, sampai 7 lapis. Di atas langit yang ketujuh 500 tahun kemudian baru ada air lautan yang maha luasnya. Kemudian di atas laut itulah, di atas laut, di atas air itu 500 tahun kemudian baru ada arus Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak ini dibandingkan dengan jagat raya ini saja seperti debu yang tidak ada arti sama sekali. Kemudian 7 lapis langit dan bumi dibandingkan dengan arus Allah Subhanahu wa taala seperti debu. Allahu Akbar. Betapa maha kuasanya Allah SWT, betapa maha besarnya Allah SWT, maha kuasanya. Kita lihat, kita perhatikan ini suasana seperti ini. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Mereka di tengah perjalanan melihat kiri kanan yang nampak hanya gunung-gunung, bukit-bukit seperti ini. Kenapa mereka tidak pernah pikirkan bagaimana gunung-gunung, bukit-bukit ini Allah tancapkan sebagai paku bumi. Bumi tidak ada gunung-gunung, bukit-bukit seperti ini hancur. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan melihat ke bawah, hamparan bumi yang luas, padang pasir. Mereka melihat ke bawah yang nampak hanya hamparan bumi yang luas. Kenapa mereka tidak pernah pikirkan bagaimana Allah hamparkan bumi begitu luasnya sehingga kalian semua manusia, semua makhluk dengan mudahnya melakukan berbagai macam aktivitas di atasnya tanpa miring-miring, tanpa terjatuh-jatuh. Air sungai, air lautan tidak tumpah ke daratan. Walaupun bumi ini Allah jadikan bulat, namun Allah hamparkan begitu luasnya. Kenapa kalian tidak pernah pikirkan?